فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kompilasi hadis yang 40 dan hari ini masuk pada hadis nomor yang ke-26. Ya. Sebelumnya hadis nomor ke-25 berkaitan dengan tentang asyratus saati sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil. Dan di hadis nomor ke-26 ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhu. Ya, Hudzaifah bin Asid. Mungkin kita sering mendengar nama sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Sekarang yang kita ceritakan adalah Sayyidina Hudzaifah bin Asid, orang yang berbeda. Disebut dengan Abu Sarihah. Abu Sarihah itu adalah kunyah bagi beliau, ya. Dan beliau merupakan orang Ansar dari Bani Ghifar, maka disebut dengan Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang panjang, dan hadis ini menceritakan tentang 10 poin tanda kiamat yang kubra. Asyratus sa'atil kubra. Ya. Bunyinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ata la takunu." Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hatta takuna asyru ayatin, sampai didahului oleh 10 tanda sebelumnya. Ya. Kiamat tentu akan terjadi, pasti, dan di antara rukun iman, sehingga orang yang mengaku beragama Islam akan dicap sebagai murtad seandainya ia tidak meyakini salah satunya saja. Maka salah satunya adalah apa? Al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan hari akhir itu terjadi diawali dengan qiyamah. Ya. Maka seseorang yang tidak meyakini hari kiamat itu datang, maka dia bisa terjerumus kepada kekufuran alias dia murtad. Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi, tapi ya ada sesuatu hal di situ. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-hasr, ya, dan ini penguatan bahwasannya kiamat pasti terjadi. Namun dia tidak akan terjadi sampai didahului terlebih dahulu oleh 10 tanda. Dan 10 tanda itu yang pertama kata beliau, khasfun bil masyriq. Khasfun di sini bukan artinya apa itu gerhana, bukan. Ya. Ada itu namanya salatul khusuf dan ada namanya salatul kusuf. Ya. Ini namanya salat gerhana matahari dan gerhana bulan.
Tapi khasfun yang di sini bukan maknanya seperti itu. Ya, namun khasfun di sini adalah seperti dalam firman Allah Jalla Jalalu ketika Allah ceritakan tentang Qarun. Ya, dalam surah Al-Qasas itu ada penggalan khusus cerita tentang Qarun sebelum surat tersebut berakhir. Ya. Nah, di situ Allah berfirman, "Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh." Ya, sebelumnya ceritanya inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Namun dia telah berlaku zalim kepada kaumnya Nabi Musa. Ya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Begitu kayanya Qarun, saking kayanya dia tidak hanya sekarang dikenal dengan harta Qarun. Ya kan sekarang disebut harta karun, harta Qarun. Itu kan sebenarnya ada nisbah kepada dia, ya. Tapi di sini Al-Qur'an menceritakan wa inna mafatihahu, kunci perbendaharaan kekayaannya Qarun, latanu bil usbah, betul-betul harus dibawa oleh al-usbah, oleh orang banyak. Ya. Kuncinya dibawa oleh orang banyak. Kita punya kunci rumah, Pak. Ya, kita bawa dengan jari kita nih, 2 jari kan. Ini kuncinya si Qarun dibawa oleh orang banyak. Ya, sudah begitu bukan orang banyak yang lemah, kurus, lemah, bukan. Tapi ulil quwwah. Ya, latanu bil usbati ulil quwwah. Sudah harus banyak dibawa orang dan orang-orang tersebut harus ulil quwwah, orang yang kekar, punya kekuatan. Ya. Kemudian dia berkata kepada kaumnya, idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika dia berjalan dengan kesombongan, ketika dia berjalan bersama dengan rombongan pengawalnya dia untuk membawa kunci-kunci perbendaharaan dia, memamerkan ke publik, maka kaumnya mengingatkan dia, idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Wahai Qarun, kamu jangan terlalu berbahagia berlebihan. Ya, dan Nabi SAW sudah sampaikan, yang di dunia terlampau berbahagia, yang di dunia terlampau kenyang, yang di dunia terlampau banyak kemewahan yang dia rasakan, maka nanti di akhirat dia akan orang yang paling susah. Maka kenapa dalam syariat Islam itu ada puasa? Agar seseorang bisa bisa menyetabilkan hawa nafsunya. Manusia kalau diturutin hawa nafsunya nggak akan ada habisnya. Makanan, dulu orang makan karena lapar, sekarang makan karena selera. Dikit-dikit pengen ngelihat orang itu makan. Beda, sudah bergeser sekarang. Ya. Ini harus difahami bersama. Kalau makan terus-menerus, kenyang terus-menerus, nanti di yaumil qiyamah akan menjadi orang yang paling kelaparan. Minuman demikian, minuman kekinian, ya, dengan berbagai iklannya, dengan berbagai zat yang dipakai. Ya, dengan apalah banyak sekali warna-warninya. Dikit-dikit dicoba, baru minum setengah dibuang, bosan, cari yang lain. Generasi sekarang begitu, Pak. Ya, ingatkan tentang apa? Barang siapa yang terlampau begini hidupnya. Ya, minum begitu dengan nikmat, ganti-ganti, nanti di yaumil qiyamah kelak akan menjadi orang yang paling kehausan. Maka yang paling senang di dunia nanti paling sengsara di akhirat. Yang paling sengsara di akhirat kelak insya Allah jika dia sabar, maka dialah yang paling bahagia di akhirat. Maka kaumnya Qarun mengingatkan, la tafrah, jangan kamu berlebihan dalam berbahagia. Innallaha la yuhibbul farihin, karena Allah tidak senang dengan hambanya yang terlampau berbahagia. Diingatkan, dia semakin sombong. Malah dia berkata Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini,
Aku memiliki kendaraan yang mewah. Aku punya rumah yang luar biasa megah dan besar. Hartaku banyak dan lain sebagainya. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya ini semua dikarenakan apa? Ilmu yang aku punya. Aku pandai bisnis, ya. Aku bagus kerjanya, aku capable dan lain sebagainya. Memuji diri sendiri. Tidak dia pahami semuanya tidak akan dia raih kecuali dengan izin Allah. Allah yang memudahkan dia untuk mendapatkan itu semua. Maka karena kesombongannya, akhirnya apa kata Allah dalam firman-Nya? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Maka kami benamkan dia ke dalam perut bumi beserta dengan darih, beserta dengan rumah yang dia punya, istana yang dia punya, semua harta perbendaharaan yang dia punya, semuanya terbenam ke dalam tanah. Nah, itu Allah menggunakan kata fa khasafna, khasfun. Maka hadis Nabi yang kita baca tadi, khasfun bil masyriq, bukan artinya gerhana di timur, tapi akan terjadi longsor tanah yang begitu hebat dari arah timur. Tiba-tiba tanah itu tenggelam begitu saja, berlubang begitu saja. Sekarang saja Pak, kalau kita lihat di berita-berita, itu ada beberapa di negara Amerika Latin, di beberapa negara Eropa, itu ada lubang besar tiba-tiba itu, amblas itu ke bawah. Dan nggak ada yang tahu itu berakhirnya di mana, ya. Nah sekarang bayangkan tanda kiamat besar, tentunya lebih dahsyat lagi daripada itu. Nanti kelak akan ada longsor yang begitu hebat dan tanah amblas ke bawah, dan itu terjadi di timur. Tanda yang pertama. Wa khasfun bil maghrib, tanda yang kedua, terjadi longsor yang sama dan itu berlangsung terjadi di bagian barat. Ya, wa khasfun fi jaziratil Arab, dan juga terjadi di jazirah Arab, di tanah Arab. 3 tanda besar, pertanda kiamat, ya. Kemudian kata Nabi SAW yang keempat, wad-dukhan, adanya kabut yang panas, asap atau kabut yang panas. Yang kelima, wad-dajjal, ya, keluarnya dajjal. Yang keenam, wadabbatul ard, munculnya binatang melata yang besar, ya, di atas muka bumi. Kemudian yang keberapa tadi? Keenam. Yang ketujuh, wa ya'juj wa ma'juj, ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedelapan, wa tulu'us syamsi min maghribiha, ya, matahari terbit dari arah barat. Maghrib itu tempat terbenam matahari di mana? Di barat, ya. Kemudian kata Nabi SAW yang kesembilan, wa narun takhruju min qu'rati adanin, ya, tarhalun nas. Kemudian ada api yang menyala, api yang sangat besar, ya, dan dia berada di bumi Aden, letaknya ada di Yaman saat ini, ya. Qu'rati Aden, tarhalun nas, yang akan menggiring manusia, ya, membuat manusia pindah. Kemudian yang terakhir, al-ashirah nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, tanda yang ke-10, yaitu adalah turunnya Nabi Isa ibn Maryam dari langit, ya. Allah sudah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mereka bunuh, Nabi Isa tidak mereka salib. Akan tetapi Allah serupakan salah satu dari muridnya Nabi Isa yang telah berkhianat, diserupakan wajahnya menjadi wajahnya Nabi Isa, ya. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Kemudian Allah selamatkan Nabi Isa dan Allah angkat dia ke atas langit. Dan Nabi pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, dan saat itu Nabi Isa berada di langit yang kedua bersama dengan Nabi Yahya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW menyaksikan Nabi Isa betul-betul masih hidup, dan kelak tanda kiamat kubra, Nabi Isa itu turun ke bumi, ya. Nanti akan kita ceritakan, ya. Maka apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini? Yang pertama jelas, ya, lagi-lagi kita ulangi poin yang pertama, kiamat pasti terjadi.
Ya, pengulangan hadis-hadis seperti ini, pembahasan hadis ini yang terus berulang, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita semakin meningkat imannya dan yakin kiamat itu pasti akan terjadi. Ya, karena ilmu seseorang itu kan bertahap-tahap, ya enggak? Ya, ilmu seseorang itu bertahap-tahap. Ya, yang pertama itu adalah apa? Ilmul yaqin, ya kan? Dalam Al-Quran kan disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tahapan yang paling rendah itulah ilmul yakin. Dia punya keyakinan, tapi keyakinan ini hanya sekedar teori saja. Ya, seperti kita sekarang memahami tentang kiamat. Kita belum melihat sekeliling kita, belum membaca kejadian alam, baru mendengar Nabi terangkan tanda kiamat. Contohnya banyak terjadi pembunuhan. Di hadis nomor 25 itu kita sebutkan. Ya. Kemudian terjadi huru-hara, amanat mulai disia-siakan. Itu kan tanda kiamat kecil. Terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diutusnya beliau menjadi nabi, itu tanda kiamat sughra. Ketika mendengar hadis itu, kita baru sampai tahapan ilmul yakin. Kenapa? Karena konsekuen seorang muslim setelah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh, maka semua ucapan beliau harus kita terima. Karena dialah utusan Allah, penyambung antara berita langit dengan penduduk bumi. Kita nggak akan tahu, ya, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah nyatakan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Semua yang dia ucapkan itu adalah berdasarkan wahyu, bukan karena hawa nafsu beliau. Ingin ngomong ini, ingin ngomong itu tanpa berpikir, bukan karena itu. Beda dengan ucapan kita, asal ceplas-ceplos, asal ngomong, nggak berpikir panjang. Kita letakkan lisan di depan, otak di belakang. Ya, harusnya akal yang di depan, baru lisan di belakang. Mikir dulu, kan begitu. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Maka setiap apa yang dia ucapkan, beliau ucapkan harus kita terima. Maka beliau kasih tahu itu tanda kiamat begini, begitu, begini, begitu. Tapi kita belum lihat kejadiannya. Karena qadarullah wa masya'a fa'al, Allah ciptakan kita di abad 15 Hijriah ini, di tahun 1400-an, ya, secara detail 1443 saat ini. Kita nggak tahu bagaimana kejadian terbunuhnya Sayyidina Utsman. Maka kita masih di tahapan ilmu yakin. Tapi Allah ceritakan, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kalau sudah melihat kejadiannya langsung, bertambahlah ilmu tersebut menjadi ainul yakin. Ya, saya ceritakan begini, Pak. Saya katakan madu itu adalah penyembuh. Ya, karena Al-Qur'an yang ceritakan syifaun linnas, sebagai penyembuh bagi manusia. Al-Quran yang ceritakan itu, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya kan? Tapi masih tahapan ilmunya ilmul yakin. Yakin karena Allah yang ceritakan dalam firman-Nya. Ya, tapi kalau, ya, melihat ada orang yang punya penyakit, kemudian dia sembuh, nggak lama setelah minum madu, dan penyakitnya itu luar biasa kronis, diduga itu harus dioperasi atau harus kemoterapi atau harus apalah, tapi dia cukup minum madu, misalkan dari sidr Yaman, ya, ditambah lagi dengan kurma ajwa misalkan, ya, media-media penyembuh yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia sembuh, berubah, naik keyakinan kita terhadap madu, dia menyehatkan menjadi ainul yakin, karena kita saksikan orang itu sembuh. Yang luar biasa, yang paling tinggi derajat ilmunya apa? Hakul yakin. Jika Anda sendiri yang sakit, Anda yang konsumsi, Anda yang minum, sembuh, maka berubah itu menjadi hakul yakin.
Maka adanya hadis-hadis Nabi tentang tanda kiamat, ya, ini memupuk keyakinan kita, dipupuk terus sedikit semakin tinggi. Nanti ketika kita lihat di masyarakat, ya Allah, betul kata Nabi, pembunuhan di mana-mana. Belum lama itu beritanya, seorang anak membunuh kedua orang tuanya, kakaknya juga dibunuh, adiknya mau dia bunuh tapi luka-luka, nggak berhasil, ya kan? Di Sulawesi kemarin, belum lama, ya. Kemudian ada, ya, seorang wanita hamil di luar nikah setelah diketahui oleh ayahnya, ya, dan kakaknya ingin bunuh dia. Masih satu darah, Pak, keluarga loh. Pembunuhan di mana-mana. Betapa murahnya darah sekarang. Dan wabil khusus darah muslim itu murah banget. Ya, padahal sungguh, ya, seandainya Ka'bah dinodai dibandingkan dengan nyawa muslim melayang atau darah seorang muslim menetes, itu di sisi Allah mana yang lebih berat? Mana lebih berat? Nyawa muslim atau menetesnya darah dari seorang muslim? Ya, dan diantara nanti hisab yang pertama awal-awal yang berkaitan dengan hak manusia itu adalah tentang darah. Yang dibunuh datang menghadap Allah membawa kepalanya sendiri, menceritakan, ya Rabb, dia nih membunuh saya. Ini bukan perkara ringan. Ini sekarang kita lihat kejadiannya di masyarakat ada, ya, ada yang mendengar berita, ada yang menyaksikan langsung, maka naik tuh keyakinannya menjadi ainul yakin. Maka hadis-hadis Nabi seperti ini menjadikan kita semakin yakin kiamat itu pasti terjadi. Ya, cuman jangan terlalu kita sering menanyakan kapan, memprediksi, meramalkan, enggak penting. Sebagaimana dulu Nabi SAW mengingatkan sahabatnya. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW, aku mau tanya, kapan terjadinya hari kiamat? Ini orang datang dari pedalaman, ya, datang ke ibu kota, ke Madinah, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mata sa'ah qaimatun, kapan kiamat akan terjadi. Nabi SAW menjawab, wailak, celaka kamu, enggak penting. Wa ma a'datta laha, yang penting apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat. Dan kiamat itu dua jenis. Kiamat yang kecil yaitu kematian, dan kiamat yang besar yaitu kiamat yang nanti akan menghancurkan alam semesta. Ya, harus kita pahami maksud Nabi di sini apa? Apa yang sudah kamu persiapkan sebelum kematianmu dan apa yang kamu persiapkan sebelum terjadi hari kiamat, yaitulah kematian yang besar. Ya, maka di sini Nabi SAW ajarkan seperti itu. Enggak penting sebenarnya. Yang terpenting kita sudah persiapkan apa. Hanya saja orang tersebut, masya Allah, dia adalah pemuda, dia adalah orang Arab Badui yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka dia menjawab, ma'adattu laha, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi kiamat illa anni uhibbullaha wa rasulah, melainkan aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya, itu saja. Artinya aku nggak bisa ngandelin sholatku, nggak bisa ngandelin puasaku, nggak bisa ngandelin zakatku, nggak bisa ngandelin sedekahku, ya. Tapi aku betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kelak nanti kamu di yaumil qiyamah bersama dengan orang yang kamu cintai. Kalau betul jujur ucapanmu dari lubuk hati yang terdalam, kamu cinta kepada nabinya Allah, maka kelak nanti kamu di yaumil qiyamah akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini poin yang pertama yang harus kita fahami, ya. Makanya banyak itu di dalam Al-Qur'an kata-kata yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya kiamat. Seperti di surat An-Nazi'at itu ada, ya, mungkin kita hafal itu, ya. Surat ke-79 di ayat 42, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Apa kata Allah? Untuk apa? Fima, untuk apa? Fima anta min dzikraha, untuk apa engkau menyebutkan waktunya wahai Muhammad? Jadi Allah sendiri mengasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kasih tahu umatmu, enggak begitu penting kapan terjadinya. Untuk apa kamu menyebutkan waktunya?
ila rabbika muntahaha. Karena semuanya pengetahuan tentang kiamat itu akan kembali berakhir kepada Allah. Ila rabbika muntahaha. Innama anta munziru man yakhshaha. Karena kamu Muhammad hanya memberikan peringatan kepada siapa yang takut. Yang enggak takut, ya udah dia enggak akan mengambil manfaat dari peringatanmu. Ketika kamu Muhammad ceritakan tentang kiamat, huru-haranya begitu hebat, ya, seperti dalam surah Al-Hajj, ya, surat yang ke-22, ayat yang kedua itu Allah ceritakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ini kita ceritakan bagi orang yang mau mengambil pelajaran saja. Bagi yang nggak mau ngambil pelajaran, dia akan apa? Pakai logikanya, mengatakan mustahil, nggak mungkin, bahkan menertawakannya. Kan kata Allah apa? Yauma tarawnaha, kiamat itu adalah hari di mana kamu menyaksikannya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ibu yang sedang menyusui anaknya, dia lepaskan itu anaknya begitu saja. Karena terkejut dengan kiamat dan ingin selamat sendiri. Anaknya yang dia susui dia lempar, takutnya dengan dia bersama dengan anaknya dia enggak selamat. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Begitu juga yang hamil, seketika dia keluarkan itu janinnya. Ya. Ini kan kehebatan huru-hara kiamat. Allah ceritakan, Nabi kasih peringatan kepada kita semua, yang pada akhirnya yang mau mengambil pelajaran saja yang dapat dengan ayat tersebut. Tapi bagi orang yang enggak takut, enggak penting, dia justru akan mempertanyakan, terus kapan, menertawakan, bener nggak sih? Nggak mungkin, dan lain sebagainya. Biarkan saja. Innama anta munziru man yakhshaha. Ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami bersama, bahwasannya yang disebutkan oleh Nabi 10 tanda tadi itu tidak berurutan. Kenapa? Karena banyak redaksi hadis yang lain urutannya berbeda dari yang tadi kita sebutkan. Tadi kita sebutkan yang pertama khasfun bil masyriq, tidak menunjukkan yang paling pertama terjadi amblasnya tanah yang berada di timur, bukan berarti seperti itu. Tapi macam-macam redaksi hadisnya. Ada yang diawali dengan Dajjal dulu, ada yang seperti ini seperti itu, sehingga apa? Para ulama pun berbeda pendapat tentang urutannya. Dan gak ada satupun di antara mereka yang memastikan kebenaran. Ini nih yang benar urutannya seperti ini, yang lain salah, enggak. Ya, jadi mereka sepakat ini urutannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diputar-putar sehingga semakin bikin kita apa? Tidak tahu yang mana terlebih dahulu. Apalagi penggunaannya memakai waw, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib. Waw itu menunjukkan dan kalau di dalam bahasa kita, tapi tidak berurutan. Namanya waw atof. Dalam bahasa Arab tuh atof itu ada waw, ada fa, ada summa. Kalau pakai waw, maka tidak diketahui mana yang lebih awal. Ja'a Muhammadun wa Ahmad, datang Muhammad dan Ahmad. Tapi dari informasi itu nggak diketahui siapa yang lebih dahulu datang. Pokoknya dua-duanya datang. Nggak tahu siapa duluan, Muhammad atau Ahmad. Tapi kalau kita kasih sedikit, ya, lebih rinci, Ja'a Muhammadun fa Ahmad, pakai fa, itu sudah jelas. Berarti datang Muhammad dulu, baru setelahnya Ahmad, itu sudah jelas. Apalagi kalau pakai summa, Ja'a Muhammadun summa Ahmad, itu lebih jelas lagi. Datang si Muhammad, kemudian setelah beberapa lama baru datang si Ahmad. Kalau pakai summa atau fa menjadi jelas, tapi Nabi menggunakannya pakai waw. Sehingga nggak mesti ini berurutan sesuai apa yang beliau sebutkan. Ya, dalam Al-Quran pun juga sudah biasa ada beberapa ayat yang seperti itu. Seperti misalkan dalam surah Asy-Syura, ya, Allah berfirman di ayat yang ke-13-nya. Apa kata Allah? Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa. Di situ Allah ceritakan tentang 5 rasul yang ulul azmi. Ya, dalam surah Al-Ahqaf itu kan ada di ayat 35. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Tapi siapa-siapa saja orangnya disebutkan di ayat 13 surat Asy-Syura ini.
Yaitu Allah tidak menyebutkan berurutan, tapi Allah awali dulu dengan Nabi Nuh, kemudian wa ma wasaina bihi Musa wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, Nabi Nuh dulu disebutkan, kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Padahal kalau dari segi urutan, ya Nabi Muhammad SAW paling terakhir. Di situ pakai waw. Ya. Nah, maka di sini harus kita pahami urutannya. Ulama berbeda pendapat. Yang mereka sepakati itu adalah nomor yang terakhir, urutan yang terakhir. Karena ada hadis Nabi SAW yang terang sekali menjelaskan wa akhiru dzalik. Di antara 10 tadi tandanya, yang paling terakhir itu adalah narun takhruju minal Yaman, yaitu adalah munculnya, menyalanya api yang besar, dan itu ada di Yaman. Ya, yang menjadikan apa? Tadrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Sehingga dari sini ulama sepakat yang ke-10 tadi munculnya api di Yaman. Adapun urutan 1 sampai dengan 9 mereka berbeda-beda pendapat. Namun kalau saya telisik pendapat-pendapat yang banyak ini, kiranya saya bisa lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan pertama itu hadirnya Dajjal terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, karena nanti yang membunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Dibunuh di mana? Babilud. Babilud itu adalah gerbang awal masuk kota Lud. Lud itu ada di mana? Di Palestina. Ya. Itu ada gerbangnya tuh. Dan itu di Palestina itu memang tanda-tanda kiamat tuh umumnya kebanyakan ada di Syam. Ya. Makanya itu orang-orang sana itu mereka paham betul dengan hadis-hadis yang seperti ini. Turunnya Nabi Isa itu yang kedua. Yang ketiga apa? Munculnya atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat, kelima, dan yang keenam, yaitu tadi, ya, terperosoknya tanah atau amblasnya tanah atau longsornya tanah, dan ini longsor yang sangat besar terjadi di timur, di barat, dan jazirah Arab. Itu tanda keempat, kelima, dan yang keenam. Adapun yang ketujuh, ini munculnya dukhan. Tadi kabut yang panas, itu yang ketujuh. Yang kedelapan dabbah. Nah, ini tadi binatang melata yang besar. Nah, ini nanti dia muncul yang kedelapan. Yang kesembilan matahari terbit dari barat. Baru yang ke-10 tadi yang narun takhruju minal Yaman. Api yang keluar di Yaman. Tadrudun nas ila mahsyarihim. Memaksa dan menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Ya. Dan karena waktu yang begitu sempit, maka kita akan fokuskan pada hari ini poinnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, karena ini yang paling penting. Ya. Yaitu yang pertama tadi apa? Hadirnya Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu disebut dengan Dajjal dalam bahasa Arab dari kata Dajjal ad-dabbah atau Dajjal al-khail, ya, atau Dajjal al-ibil. Dajjal itu adalah sesuatu yang menutup. Kebiasaan orang Arab, ya, menyebutkan Dajjal al-ba'ir atau Dajjal al-khail atau Dajjal al-ibil itu ketika mereka mengecat binatang mereka, tunggangan mereka, baik itu unta, ya, baik itu kuda dan lain sebagainya. Mereka cat. Mereka untuk menutupi kulit si hewan tunggangan tersebut, ya. Maka di Dajjal itu kaitannya apa dengan bahasa? Karena Dajjal ini yang suka menutupi kebenaran. Dan menutupi kebenaran yang terbesar adalah ketika dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia menutupi kebenaran Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Dan seandainya dengan kehebatan yang dia lakukan, dia mengaku dirinya hanya hamba Allah saja, kita yakin orang kafir pasti beriman kepada Allah. Karena mereka akan mengatakan, ini hamba Allah saja bisa seperti ini. Dan dia mengaku semua yang dia punya didapat dari karunia Allah, maka semuanya pasti beriman kepada Allah. Tapi kehebatan dia itu dia jadikan sebagai tameng dan kamuflase. Ya, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Maka itulah dia suka menutupi kebenaran dengan kedustaan. Ya, bisa kalau yang banyak itu dajjalun sebutannya. Ya, yaitu dajjal yang banyak, pembohong, pendusta.
Kadang bisa juga disebut dengan dajajalah. Nah itu ya, dajjal-dajjal yang banyak. Itu seperti Nabi ketika sebutkan tanda kiamat yang sugra, itu munculnya para dajjalun, dajjal-dajjal kecil, dajjal-dajjal junior yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah itu ada di Indonesia banyak, ya. Dan kenapa kita sebutkan yang pertama dajjal ini yang agak penting? Kenapa? Karena Nabi SAW sampaikan, "Ma min nabiyyin illa anzara ummatahu al-a'war al-kazzab." Tidaklah nabi diutus melainkan pasti nabi itu akan mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Nabi Adam mengingatkan anaknya tentang dajjal. Idris, Nuh, Saleh, Hud, ya, Ibrahim, Ishak, dan semua nabi dan rasul, yang mana jumlah nabi itu sangat banyak, kurang lebih 124.000 seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, maka semuanya mengingatkan umatnya tentang bahayanya dajjal. Ya. Nah, maka yang pertama, tanda pertama yang diberikan oleh Nabi SAW tentang dajjal. Dajjal itu keturunan Adam. Jadi kalau ada yang mengatakan dajjal itu anak iblis, dajjal itu syaitan, salah. Karena Nabi yang sampaikan dajjal itu syabun. Syabun itu pemuda. Ya. Umur sekitar 20-an itu bisa disebut dengan syabun, belasan tahun bisa disebut dengan syabun dalam bahasa Arab, 30-an juga masih bisa disebut dengan syabun. Ya. Yang agak tua sedikit di atasnya itu umur 40-an disebut dengan al-kahil atau al-kuhul. Ya. Dia sudah mencapai umur yang agak sedikit tua, matang. Ya, jadi syabun itu berarti Nabi terangkan dia adalah manusia, keturunannya Nabi Adam, termasuk anak cucu Adam. Ya, tapi kata Nabi SAW, innahu syabun qatatun. Qatat itu adalah berambut keriting banget dia. Ya. Kemudian kata beliau, ainuhu qaimah, matanya menonjol keluar. Jadi tanda yang pertama, dia adalah laki-laki, dia adalah manusia berambut yang keriting, dan dia bermata yang mau keluar, agak mencolok gitulah matanya. Ya. Dan di antara dua mata yang dia punya, salah satunya buta atau picek, sehingga hanya satu saja yang bisa keluar. Ya. Dan itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan, "Innallaha la yakhfa 'alaikum, innallaha laisa bi'awar." Allah itu enggak samar-samar bagi kalian. Allah itu jelas. Ya, dan Allah itu tidak a'war. A'war itu buta sebelah. Ya. Kemudian kata Nabi, "Wa innal masihad dajjal a'war." Ya, al-ainil yumna. Dia itu buta sebelah, dan sebelahnya bukan di bagian kiri, tapi sebelah yang buta itu di bagian kanan. Kata perawi Abdullah bin Umar, Nabi sambil mengisyaratkan dengan tangannya diginikan. Jadi dajjal itu punya dua mata, bukan satu. Kan kadang kita lihat itu kan ada ilustrasi seperti monster besar ada matanya satu. Dari mana itu? Nabi yang terangkan, ya, dia ada dua matanya, cuman yang satunya a'war, dan itu ada di bagian kanan. Ka'anna ainuhu ainabatu tafiyah. Dan mata yang bisa melihat itu yang bagian kiri itu seperti ainabah. Ainabah itu seperti buah anggur. Anggur itu kan bulat menonjol. Nah, itu agak keluar gitu loh. Ya. Dan dia adalah tafiyah yang menjorok. Yang menjorok itu agak keluar. Kalau kita kan nih kan kelihatan nih, ada cekungan mata kita kan enggak terlalu belok gitu ya. Nah, kalau dajjal agak keluar. Yang kedua kata Nabi SAW, dia itu nanti menetap di bumi selama 40 hari 40 malam. Tapi kenapa Nabi sebutkan 40 hari saja? Karena hari saat itu, ya, enggak jelas siklusnya. Nabi terangkan ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma lubthuhu fil ardi?" Berapa lama si dajjal itu berada di atas muka bumi? Nabi SAW terangkan arba'una yauman, 40 hari. Tapi yang jadi masalah kata beliau, yaumun kasana. Ada satu hari seperti 1 tahun. 1 hari, Pak, seperti 1 tahun. Ya, bayangkan 12 bulan, 365 hari. 1 hari nilainya sama. Ya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, wa yaumun kasyahrin. Ada 1 hari nilainya sama seperti 1 bulan. Wa yaumun kajumu'atin. 1 hari sama dengan sepekan. Ya.
wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Kemudian hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari biasa yang kita lalui. Ya. Maka di situ para sahabat bertanya tuh, ya Rasul, gimana kita sholat? Kan satu hari sama dengan 1 tahun. Apakah kita cuma 5 kali sholat dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, enggak, kalian kadarkan. Ya, maka nanti kita akan luar biasa tuh, enggak bingung kita. Sampai sekarang masih nggak bisa saya bayangkan. Kita punya alat seperti apa? Mungkin jam itulah menjadi patokan. 24 jam itu 1 hari. Maka 1 hari itu enggak ganti-ganti ke hari berikutnya. Bayangkan, tapi tiap sekian jam kita sholat, tiap sekian jam kita sholat, ya. Jadi sholatnya harus seperti 1 tahun, dan dia menetap selama 40 hari. 1 hari senilai dengan 1 tahun, 1 hari senilai dengan 1 bulan, 1 hari senilai dengan 1 pekan, dan hari-hari berikutnya sama seperti hari-hari yang biasa kita lalui, ya. Kemudian yang berikutnya, Dajjal itu begitu cepat, dia memasuki semua kota dan negara, ya, kecuali Makkah dan Madinah. Beberapa riwayat lain menyebutkan juga di antaranya adalah Baitul Maqdis, dan beberapa riwayat lain menyebutkan juga di antaranya adalah tempat di Tur Sina, di Bukit Sinai, karena itu memang tempat-tempat yang suci, dijaga oleh para malaikat, ya. Nah, di sini maka para sahabat bertanya, fama isra'uhu fil ard ya Rasul, kalau memang demikian, seperti apa sih kecepatannya si Dajjal ketika berjalan, ya. Maka Nabi SAW menerangkan, kal ghaithi ishtaddat bihirrih. Kecepatan Dajjal itu seperti kalau kamu saksikan air hujan diterpa dengan angin yang kencang, ya. Itu kalau Bapak ingin bayangkan tuh, kalau lagi hujan deras yang kencang, sedang berada di jalan tol itu kan luas, besar itu kan, kencang sekali itu air, tapi kena angin, cepatnya Dajjal seperti itu. Maka dia berhasil, ya, memasuki semua pelosok yang ada di atas muka bumi ini, semua pedalaman dia masukin, ya. Maka ketika dia datang ke suatu kaum, maka dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksa orang untuk menyembah dia. Maka Nabi SAW terangkan ciri dia berikutnya, dia itu begitu hebatnya bisa menurunkan hujan, ya. Fayatil qaum, dia datang kepada suatu kaum, ya. Kemudian fayadu'uhum, ya, dia berdakwah kepada mereka supaya mereka beriman kepadanya. Fayastajibunalah, maka mereka pun, ya, mengikuti Dajjal. Wa yu'minuna bih, beriman kepadanya. Kemudian saat itu mulai Dajjal mengatakan, faya'muru as-sama an tumtir fatumtir. Dia perintahkan langit untuk turunkan hujan, maka hujan langsung turun saat itu dengan perintahnya si Dajjal, ya. Kemudian apa? Wa ya'murul ard an tunbita fatunbit. Ya, setelah turun hujan, seketika saat itu harusnya kan ada siklusnya itu. Ada proses, turun hujan, tanah jadi gembur, kemudian baru tumbuh-tumbuhan. Dia saat itu langsung memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan yang hijau. Fatunbit, maka langsung tumbuh. Ya, hebatnya dia. Kemudian apa? Dia datang ke kaum yang lain. Mereka tidak mau mengimani si Dajjal. Maka ada kalanya Dajjal kasar kepada mereka, ada kalanya Dajjal tidak kasar kepada mereka. Di antara yang diceritakan oleh Nabi SAW, Dajjal tidak berbuat kasar kepada mereka, tapi Dajjal justru pergi dari mereka, keluar dari kota tersebut. Tapi yang luar biasanya apa? Harta-harta yang mereka punya di rumah, baik itu emas, baik itu perak, perhiasan, batuan permata, batu mulia, uang-uang dan sebagainya, semuanya ngikutin Dajjal. Padahal itu benda mati, Pak. Ngikutin dari belakangnya. Ya, luar biasa ini hebatnya dia, ya. Nah, kemudian apalagi, ya, dia pun akhirnya bisa menghidupkan yang sudah mati. Ya, ketika ada seseorang yang dikatakan oleh Nabi SAW, ini orang yang mati syahidnya paling agung di sisi Nabi, di sisi Allah Jalla Jalaluh, yaitu seseorang yang ketika mendengar Dajjal itu sudah muncul, maka dia langsung, ya, mendatangi Dajjal, base campnya Dajjal, datang ke sana, ditanya oleh pengawal, ila aina ta'amad, kamu mau kemana? Maka dia berkata, a'madu ila hadzal ladzi kharaj, aku mau datangin orang yang katanya baru saja keluar, baru muncul gitu maksudnya, ya. Maka akhirnya apa? Pengawal tersebut berunding, ya, kita bunuh atau kita apain? Oh, jangan, kita
bawa dia ke hadapan Rob kita. Dajjal maksudnya. Ya, sampai di sana maka Dajjal bertanya, "Atu'minu bi, kamu mau beriman enggak kepadaku?" Maka dia berkata, "Tidak." Ya, engkau adalah orang yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Dia seru kepada manusia, "Ayuhan nas, wahai segenap manusia, ini Dajjal yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW." Maka Dajjal perintahkan dia untuk dikuliti hidup-hidup, belum mati, dikupas itu kulitnya, macam jeruk aja itu. Kupas aja, kulit manusia nih, masih hidup dia. Setelah selesai ditanya lagi, ya, "Awamatu minubi, sekarang kamu mau enggak beriman padaku?" Ya, maka justru dia berkata apa? "Masdadtu fika illa basirah." Kejadian ini tidak bertambah apapun pada diriku, melainkan aku semakin yakin kamu itu adalah Dajjal. Langsung Dajjal ambil pedangnya, dibelah orang tersebut. Ya, syiqqin fil aiman, sebagian ada di kanan, sebagian ada di kiri. Dajjal lewat di tengah, ingin menyatakan ini orang sudah mati. Maka setelah dilewati jenazah itu, tubuh tersebut, ya, Dajjal langsung berkata, "Kum." Maka saat itu langsung menyatu lagi itu tubuhnya, ya, kemudian kulitnya kembali, kemudian hidup lagi, ya, cuma karena mengatakan kum, 2 huruf doang, qaf dan mim, ya. Maka setelah itu apa? Orang tersebut justru berkata kepada manusia, "Wahai segenap manusia, sesungguhnya dia tidak akan bisa berbuat hal yang sama kepada orang lain setelahku ini." Maka Dajjal itu ingin tebas lagi, tapi tertahan karena di lelaki tersebut diberikan pelindung oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tembaga yang ada di leher. Maka tidak bisa itu, Dajjal tidak sanggup, ya. Kemudian Dajjal lagi cirinya adalah dia apa? Membawa air dan api. Kata Nabi SAW, nah ini jadi Dajjal datang menyeru orang, ada yang dipaksa, ada yang nggak dipaksa. Ya, di antara yang tidak dipaksa tadi, Dajjal keluar begitu saja, tapi harta benda mereka semua ngikut. Di antaranya lagi apa? Dajjal berikan pilihan. Dajjal memiliki air dan memiliki api. Kata Nabi SAW, "Wa inna ma'ahu ma'an wa naron." Dajjal bawa air dan Dajjal bawa api. "Fanaruhu ma'un barid." Tapi api yang Dajjal bawa, apa neraka yang Dajjal bawa, siapapun yang ketika ditanya, "Kamu pilih air atau pilih api?" Ketika dia pilih api, sesungguhnya itu adalah ma'un barid, air yang sejuk. Ya, ini hanya orang-orang beriman yang milih. Ya. Kadang-kadang saya nggak bayang kalau saya hidup di zaman itu, saya pilih yang mana ya? Ini nggak bisa latihan, Pak, masalahnya. Nggak bisa latihan, nggak macam pemilu tuh asal coblos contreng, enggak. Ini semuanya bisa kita lakukan ketika banyak beramal dan bertakwa, ya. Dan yang memilih airnya Dajjal, maka sesungguhnya itu adalah api neraka yang sebenarnya. Ya, artinya ini memang keimanan dipertaruhkan saat itu. Dan yang terakhir, ciri yang ke-10 daripada Dajjal, pengikut Dajjal itu kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi, khususnya Yahudi dari Asfahan, ya. Asfahan itu sekarang ada di kisaran Irak, Iran, ya, geser lagi ke arah timur lagi itu Afghanistan, ada di situlah, ya. Dulu namanya Khurasan di situ, ya. Dajjal pengikutnya kebanyakan orang Yahudi dari sana. Ada juga sebagian orang-orang yang bukan orang Arab. Ada juga pengikut dari kalangan wanita juga ada, ya. Dan diceritakan oleh Nabi SAW, Dajjal itu pernah datang bersama dengan 70.000 pengikutnya. Ya, 70.000 dibandingkan dengan semua manusia itu nggak banyak sebenarnya, tapi mereka bisa mendominasi, ya. Kemudian turunlah Nabi Isa, tanda yang kedua, ya. Nah, Nabi Isa turun di, kata Nabi SAW, manarah bayda, ya. Dan itu ada di Syam, ya. Ada di sebuah manarah, yaitu adalah menara yang berwarna putih, ya. Sebagian ulama mengatakan itu ada di masjid di zaman Umawi, itu ada itu. Dan sekarang masih ada masjid tersebut, itu disebut dengan Manarah Al-Bayda. Ketika dia turun bersama dengan dua malaikat, ya. Maka apa tugas Nabi Isa di situ? Yang terpenting, Nabi Isa saat itu menjadikan orang Nasrani sudah enggak ada lagi. Karena tugas Nabi Isa saat itu, kata Nabi Muhammad SAW, dia menjadi hakaman adlan, menjadi pemimpin yang adil, ya. Masalah udah enggak ada lagi masa-masa dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Nggak ada lagi pemimpin yang suka nyebarin berita hoax, yang suka ngibul, yang suka bohong, janji-janji palsu. Udah nggak ada lagi. Nabi Isa menjadi hakaman yang adlan, dan tugas berikutnya adalah wayaksirus salib. Beliau hancurkan salib.
Maka orang-orang Nasrani bertaubat saat itu, yang masih menyembah salib, tiba-tiba ketemu Nabi Isa. Mereka mikirkan Nabi Isa itu apa? Menebus dosa-dosa manusia kan, dengan disalib. Ya, ternyata Nabi Isa ada, menjadi manusia betul, dan memang dia tidak mati. Ya, maka Nabi Isa hancurkan semua salib. Wa yaqtul khinzir, ya, membunuh babi. Oh, sekarang di Indonesia babi makin menyebar. Jujur, ya, babi semakin tersebar di Indonesia. Sejak pernyataan Bipang itu benar loh. Saya cari itu di mana-mana. Di Jakarta itu ada. Di beberapa titik itu ada. Ya, sekarang sudah banyak. Hati-hati, Pak, dengan makanan-makanan yang ada di sekeliling kita yang suka biasa kita jajan. Hati-hati, semakin banyak. Ya, kerupuk-kerupuk kulit itu juga ada itu. Ya, betul-betul ada. Hati-hati dengan hal ini. Tapi nanti Nabi Isa datang dan akan membunuh babi. Wa yadul jizyah, juga menghilangkan pajak. Selama ini kaum muslimin itu disakiti, ya, oleh pemerintah dengan apa? Dibebankan pajak. Harusnya kaum muslimin dibebankan zakat, dan zakat itu hanya bagi orang yang kaya. Sekarang yang miskin, yang menengah ke bawah juga wajib bayar pajak. Maka Nabi Isa hadir dan menghapuskan pajak, sehingga apa? Zakat kembali berfungsi, ya, di zaman Nabi Isa. Wa yafidul mal hatta la yaqbaluhu ahad. Ini seharusnya hadis ini menjadikan para, ya, stakeholder tuh yakin dengan zakat. Kenapa? Nabi terangkan setelah zakat itu ada dan pajak dihapuskan, kata beliau apa? Fayafidul mal, harta menjadi berlimpah. Hatta ya la yaqbaluhu ahadun, sampai orang gak mau nerima harta dari orang lain. Ini menunjukkan kalau zakat itu berfungsi, ya, betul-betul, dan jizyah itu dihapuskan, pajak semua dihapuskan, yang penting zakat berfungsi, insya Allah negeri itu akan makmur. Karena Nabi yang terangkan, setelah zakat menjadi berfungsi, fayafidul mal hatta la yaqbalahu ahadun, gak ada orang yang mau menerimanya. Dan Nabi SAW saat itu menukilkan firman Allah di surah An-Nisa ayat 159, wa im min ahlin kitab inna la yu'minun nabi. Tidaklah setiap ahlul kitab pasti akan beriman kepada Nabi Isa. Maksudnya apa ayat ini? Mereka akan beriman Isa bukan sebagai Tuhan, tapi sudah berubah. Mereka meyakini Nabi Isa sebagai manusia dan utusan Allah. Tapi qabla mautih, sebelum mereka mati. Maka harus kita yakini nanti agama Nasrani atau Kristen di kita nanti akan hilang, ya, dengan kehadiran Nabi Isa. Jadi nggak perlu ada namanya murtad sebenarnya ke agama lainnya. Allahu a'lam bishawab.